Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfanila Cila. Saya dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang terkait dengan konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang terkait dengan pengertian dan prinsip bimbingan. Nah, di sini kita pertama ke pengertian bimbingan. Di sini bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, di mana kata ini berasal dari bahasa Inggris. Namun secara harfiah istilah guidance itu berasal dari akar kata guide yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Ada dua ahli yang mengemukakan pengertian tentang bimbingan. Di sini yang pertama, Croft dan Crow. Menurut Croft dan Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada ahli yang bernama Dewa Ketu Soekardi. Beliau mengatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang secara terus-menerus dan sistematik oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya kita ke prinsip bimbingan. Prinsip-prinsip dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun prinsip-prinsip itu diantaranya adalah yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua siswa atau guidance is for all. Yang kedua, di sini ada bimbingan sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang ketiga, bimbingan merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Dan prinsip yang terakhir adalah bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Jadi bimbingan itu memiliki 6 prinsip yang sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun prinsip yang pertama itu tentang bimbingan diperuntukkan bagi semua siswa atau guidance is for all. Apa sih maksudnya? Jadi prinsip ini itu berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua siswa atau peserta didik baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Jadi bimbingan itu tidak hanya diberikan kepada siswa yang bermasalah saja, namun bimbingan juga perlu diberikan kepada siswa-siswa yang tidak bermasalah. Yang kemudian di sini ada bimbingan sebagai proses individuasi, artinya setiap siswa itu bersifat unik atau berbeda satu sama lain. Dan melalui bimbingan, siswa dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada bimbingan menekankan hal yang positif. Artinya dalam kenyataan masih ada siswa yang memiliki persepsi atau pemikiran yang negatif terhadap bimbingan. Karena bimbingan itu dipandang sebagai suatu cara yang menekan aspirasi, sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan. Karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan ataupun motivasi dan peluang untuk berkembang. Kemudian di sini ada bimbingan merupakan usaha bersama. Artinya, bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Nah, di sini mereka bekerja sebagai teamwork atau tim kerja. Dan di sini
Yang kelima, ada prinsip yang kelima di sini, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Artinya, bimbingan diarahkan untuk membantu siswa agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Di sini, bimbingan mempunyai peran untuk memberikan informasi dan nasihat kepada siswa, yang itu sangat penting baginya dan mengambil keputusan. Di sini yang terakhir ada prinsip yang terakhir, di sini ada bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau agen kehidupan. Yang artinya, pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yakni meliputi aspek pribadi, aspek sosial, aspek pendidikan, dan aspek pekerjaan. Nah, itulah presentasi materi terkait dengan pengertian bimbingan dan prinsip-prinsip bimbingan. Nah, untuk materi-materi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rena Ergando dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedudukan dan masalah bimbingan. Kedudukan bimbingan dalam pendidikan yaitu merupakan konsekuensi logis dari hakikat dan makna pendidikan sendiri. Yang kedua, ada masalah bimbingan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada bimbingan dan konseling hanya sebagai pelengkap kegiatan pendidikan. Dan yang kedua, guru bimbingan dan konseling di sekolah merupakan polisi sekolah. Dan yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa. Di sini bimbingan dan konseling tidak hanya diperuntukkan pada siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kelebihan saja, namun bimbingan dan konseling harus melayani seluruh siswa. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Bismillah, baik, saya Lestari Irawan akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hubungan pendidikan dan bimbingan di sekolah dasar. Pendidikan tidak lepas dari kehidupan sekolah untuk peserta didik. Bimbingan konseling dalam pendidikan sebagai satuan pendidikan dalam mencerdaskan emosi dan menggali potensi diri. Kegiatan konseling harus ditingkatkan untuk pendidikan nasional. Konseling ini merupakan alat yang paling penting dalam keseluruhan program bimbingan. Dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling memiliki hubungan yang sangat erat. Bimbingan tidak selalu diartikan sebagai pendidikan, namun pada saat seorang menjalankan bimbingan, pendidikan selalu melekat. Pelaksanaan bimbingan yang berjalan dengan baik akan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan kegiatan pendidikan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal, diharuskan adanya bimbingan di sekolah. Meskipun sebagai seorang guru kelas yang menjadi guru bimbingan konseling, bimbingan yang dilakukan mungkin juga terjadi secara tidak langsung. Menurut Bambang pada tahun 2014, pendidikan adalah transfer pengetahuan dan penamaan nilai moral dari satu generasi ke generasi lainnya. Sedangkan hubungannya dengan bimbingan dan konseling sangat erat, bahkan bisa dikatakan merupakan hubungan timbal balik, tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan bimbingan merupakan dua variabel yang besar, saling berhubungan. Tanpa bimbingan, pendidikan menjadi kurang lengkap, begitu pula sebaliknya. Dan mungkin itu saja, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Pakaya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Lestari Irawan, yaitu pendekatan bimbingan di sekolah dasar. Bagian A, pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis itu. Contoh,
seorang anak datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis dan meminta anak itu membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorong dia ke lantai. Bahkan mungkin pembimbing atau guru tersebut memanggil teman anak itu untuk datang ke kantornya untuk membicarakan penyelesaian masalah itu. Bagian B, pendekatan remedial. Di dalam pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak, atau tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan seperti mengajarkan kepada siswa keterampilan tertentu seperti keterampilan belajar, membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Dalam contoh kasus di atas, dengan menggunakan pendekatan remedial, guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai sehingga siswa tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi. Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum dimiliki kedua siswa tersebut dan merupakan kelemahan yang bisa memunculkan krisis itu. Bagian C, pendekatan preventif. Pendekatan preventif mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok, dan sejenisnya yang secara potensial masalah itu dapat terjadi pada siswa secara umum. Dalam contoh kasus di atas, jika guru menggunakan pendekatan preventif, dia akan mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain, sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif, tanpa menunggu munculnya krisis terlebih dahulu. Bagian D, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Pembimbingan yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Dalam contoh di atas, jika guru menggunakan pendekatan perkembangan, dia sebaiknya menangani anak tadi sejak tahun-tahun pertama masuk sekolah dan mengajari dan menyediakan pengalaman belajar bagi anak itu yang dapat mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi yang diperlukan untuk melakukan interaksi yang efektif dengan orang lain. Oleh karena itu, di dalam pendekatan perkembangan, keterampilan dan pengalaman belajar yang menjadi kebutuhan siswa akan dirumuskan ke dalam suatu kurikulum bimbingan atau dirumuskan sebagai layanan dasar umum. Baiklah, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.